kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnan Marzuki, JGP Angkatan 7 akan mengadakan yaitu coaching untuk supervisi akademik, dan bersama teman saya atau rekan sejawat saya yaitu Bu Indah. Silakan Bu Indah, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yulia Indah Fauzia. Saya guru dari SDN Sumberjo 1. Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Terima kasih Bu Indah. Bagaimana kabarnya Ibu Indah? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Osman. Sehat ya. Kita mengadakan supervisi ini untuk kapan Bu Indah? Besok Besok tanggal 21 ya, Maret. tanggal 21 Maret ya. Nah, tujuan percakapan ini agar kita dapat berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ya Bu ya. Iya. Bukan maksud menggurui atau yang lainnya. Siap. Nah, agar berjalan dengan baik, apa yang rencana Bu Indah untuk besok? Besok saya akan mengajar atau praktek observasi itu tema 4, yaitu sehat itu penting, untuk subtema 1 peredaran darahku, pembelajaran 3, mata pelajarannya PPKN. Metode yang Bu Indah akan lakukan apa? Metodenya pakai demonstrasi kelompok. Oh, demonstrasi kelompok ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran apa yang Bu Indah miliki yang dipersiapkan untuk besok? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan RPP dan LKPD tentunya untuk siswa. Di mana pada RPP itu di kegiatan awal, setelah dibuka dengan salam dan diajak berdoa bersama, para peserta didik saya beri kesempatan untuk memejamkan mata dan mendengarkan musik klasik. Nah, setelah itu anak-anak atau peserta didik itu diajak untuk menarik nafas, Pak. Ya. Oh ya. Nah, setelah itu ditanyakan perasaan apa yang dirasakan anak-anak setelah menarik nafas tersebut. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa memotivasi siswa apa ya kira-kira yang harus disyukuri pada hari. Berarti di sana ada emosional, sosial emosional anak ya Pak Iya. Ibu, di dalamnya. Iya, agar disampaikan. Sangat bagus Bu itu kalau kita kita terapkan sosial emosional itu untuk memfokuskan anak terlebih dahulu. Iya. Nah, untuk kegiatan inti lagi Pak ya. Iya, dari kegiatan intinya. Nah, nanti di kegiatan inti anak-anak nanti dibagi 2 kelompok Pak Osman. Iya. Karena kebetulan kita mata pembelajaran itu PPKN, maka pembelajarannya itu dibagi kelompok menjadi 2 kelompok, di mana yang dengan LKPD yang berbeda. Kelompok 1 nanti ini apa ya? Kegiatannya menulis dan menjawab berbagai pertanyaan tentang pengertian hak dan kewajiban juga tanggung jawab. Iya. Sedangkan untuk yang kelompok B tugasnya nanti mengamati. Nah, setelah selesai itu nanti anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya secara kelompok, juga mendapat tanggapan dari
peserta didik yang lain. Berarti dalam kelompok ini nanti ada LKPD-nya ya Bu Indah? Ada, ya? ya ada LKPD. Sudah disiapkan untuk Sudah. LKPD untuk besok ini. Nah, untuk penutupnya apa? Bu Penutupnya Indah? Untuk soal evaluasi pasti ada ya di pasti penutup Pak, ya. ya nanti dikasih itu. Melakukan refleksi Oh, pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih giat dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Terus kendala yang kemungkinan ada nantinya setelah kita atau Bu Indah mengadakan supervisi nantinya kira-kira apa? Ya, kalau di kelas saya selama ini ketika dilakukan pembelajaran kelompok itu ada salah satu siswa yang kurang fokus terhadap kelompoknya. Nah, masih bicara sendiri, kadang kerjasamanya itu kurang. Oh, selain itu Selain itu masalah membaca atau yang lainnya, apakah semua anak itu dalam kegiatan membaca itu sudah bisa semua? sudah bisa, hanya satu yang nanti kemungkinan itu ada kendala di presentasi karena ada salah satu siswa saya yang kurang percaya diri. Oh, kurang percaya Iya. diri. Nah, berarti kendala itu kemungkinan ada yang Bu Indah untuk Ada. besoknya. Nah, untuk menghadapi kendala itu, rencana tindak lanjut atau rencana yang akan atau trik yang Bu Indah punya itu apa? Untuk menghadapi itu Menghadapi yang dari kendala itu. ya, makanya nanti kan difokuskan ke kelompok. Tiap kelompok itu akan diberi tugas masing-masing di anggota kelompoknya itu agar semuanya bisa berkonsentrasi terhadap Oh, pembelajaran, dan juga anak-anak persatu persatu itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan agar melatih kepercayaan dirinya. oh iya. Ya, super itu Bu Indah. Untuk medianya kira-kira Medianya hanya peta gambar saja ya Bu? iya sebagai gambar. Terima kasih. Untuk itu besok itu mengadakan sekitar jam 9 ya. Jam 9. Itu pada tanggal 31 Maret. Ya, tanggal berapa? 21 Maret. 21 Maret. Oh iya. Nah, untuk komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Indah untuk besok ini? Ya, saya akan mempersiapkan Ya, segala kebutuhan yang akan digunakan untuk pembelajaran besok. Jadi dari Besok RPP, LKPD, dan apa itu lagi media-media yang dibutuhkan. Terima kasih Bu Indah atas kegiatan pra observasi sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi atau tindak lanjut untuk besok ya, untuk mengadakan observasi ke depannya. Nah, untuk observasi ini besok saya akan mohon maaf sebelumnya ya Bu Indah, untuk saya akan menilai apa yang akan Bu Indah lakukan dalam pembelajaran tersebut ya. Bukan untuk apa, tujuannya kita hanya sebagai mengadakan refleksi terhadap pembelajaran atau kualitas pembelajaran kita. Soalnya tanpa observasi itu nanti kita tidak akan tahu bagaimana ke depannya. Nah, untuk mengatasi itu, dalam mengatasi itu kita akan mengadakan timbal balik pada pasca observasi nantinya. Ya Bu Indah, siap Bu Indah? Siap. Nah, sudah dipersiapkan ya Bu Indah ya, intinya untuk besok ya. Iya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya di sini untuk menghadapi atau mengikuti praobservasi kali ini. Mudah-mudahan besok lancar ya. Semangat Bu Indah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, masuk semua kan ya? Ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu
agar apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bisa barokah ilmunya. Ayo sekarang coba Mas Dirga dipimpin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Artinya kami dijawab Allah Subhanahu wa taala sebagai umatku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ketika berdoa, bagaimana posisi kita yang baik? Khusyuk ya, berdoa itu kan meminta kepada Allah. Jadi posisi kita harus khusyuk. Kalau kita berdoa dalam keadaan ketawa-ketawa, apa doa kita diterima nanti ya? Mas Dirga nanti untuk berdoa yang fokus ya. Nah, oke, sekarang semuanya Bu Guru ingin melatih kalian, konsentrasi kalian. Pejamkan matanya. Sekarang semuanya pejamkan matanya. Kita akan mendengarkan musik. Semuanya sambil memejamkan mata. Kita fokuskan, taruh dulu pikiran-pikiran untuk bercandanya. Fokus dulu, pejamkan mata, tapi jangan tertidur, jangan ketawa-ketawa. Nah, kita rasakan. Pejamkan matanya Mas Gian. Dipejamkan matanya sambil didengarkan musiknya. Didengarkan musiknya. Sambil didengarkan musiknya, kemudian kalian tarik nafas. Tarik nafas, kemudian keluarkan. Sambil tarik nafas lagi. Rasakan udara yang kita hirup hari ini. Syukuri apa yang bisa kita perbuat hari ini. Kita bisa bernafas. Tarik lagi. Fokus. Hembuskan. Nah, sudah bisa dibuka lagi matanya? Barusan Bu Guru sudah memperdengarkan musik ke kalian, yaitu namanya musik klasik. Sambil Bu Guru arahkan untuk menghirup nafas dan mengeluarkan nafas, apa yang kalian rasakan? Senang. Apa lagi? Selain ada yang merasakan selain senang? Sedih. Tenang. Tenang. Sedihnya Mas Gian sedih. Kenapa Mas Gian? Kok sedih Mas Gian? Lagunya bikin sedih, melo Bu Guru. Mas Rifki, kenapa tenang? Apa yang dirasakan tenang? Lagunya pelan. Lagunya pelan. Mbak Elga merasa senang. Senang apa tenang? Senang. Kenapa senang? Iya, perasaan kita seperti terasa damai ya. Seperti kita merasakan kita berada
di dekat gunung misalkan sambil terbejam, musiknya seperti itu, ya kan? Bisa mendamaikan. Mas Gian jadi sedih karena lagunya melo Bu Guru, gitu ya. Ya. Nah, tadi Bu Guru juga arahkan kalian untuk menghirup udara juga mengeluarkan. Nah, itu indera penciuman apa yang kita fungsikan? Indera apa? Hidung. Ya. Kita punya hidung untuk bernafas. Kita punya mata yang bisa melihat, bisa mejam, bisa terbuka. Nah, itu tanpa ada stop kontaknya. Jadi pejam, bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Kemudian kita bisa menghirup udara, menghirup bau. Meskipun bau tidak sedap, tapi kalau kita bisa menghirup itu kan perlu kita syukuri. Iya. Kemudian kita setelah dihirup, kita bisa mengeluarkan nafasnya juga. Kita bisa bernafas, itu sesuatu yang wajib kita syukuri. Nah, dari kegiatan mendengarkan musik, kemudian menghirup nafas, apa saja yang perlu kita syukuri? Apa saja? Kita bisa mendengar, apalagi bisa bernafas, apalagi bisa menghirup udara, apalagi bisa melihat. Nah, ya, itu beberapa hal yang harus kita syukuri. Nah, kemudian anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 masih ya. Tema 4 sehat itu penting, kemudian subtema peredaran darahku, pelajaran PPKN. Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yaitu dengan kegiatan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia melalui buku, internet, dan sumber lain, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Nah, setelah ini kita akan berkelompok. Ya, yuk sekarang perhatikan Bu Guru semuanya. Bu Guru akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok A dan kelompok B, ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti Bu Guru akan menugaskan kalian untuk menghitung 1, 2, 1, 2. Nanti yang dapat nomor 1 jadi kelompok A, yang dapat nomor 2 kelompok B, ya. Nah, sekarang tugasnya untuk kelompok A dan kelompok B juga berbeda. Untuk kelompok A nanti ada LKPD akan Bu Guru berikan, kelompok B juga seperti itu. Nah, yang tugasnya di situ ada tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi sebelum kita memulai pekerjaan kelompok, Bu Guru akan tanya, apa yang dimaksud dengan hak? Apa Mbak Dila? Coba yang nyaring. Apa hak? Yang kita peroleh. Ada yang bisa melengkapi? Ya. Apa? Hak adalah yang kita dapat atau kita peroleh. Ada jawaban lain lagi? Apa Mas Gian? Ya, sudah benar atau apa ada yang mau melengkapi gitu katanya Bu Guru. Apa? Mas Gian. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh. Iya. Nah, sekarang kalau kewajiban itu apa? Kewajiban pengertiannya kewajiban apa? Sesuatu yang kita lakukan.
Contohnya, Mbak. Contohnya apa? Piket kelas. Sah. Upacara hari Senin masuk kewajiban? Kewajiban atau bukan? Gimana? Tugas, ya. Apa kewajiban kalau di sekolah? Menghormati guru, ya. Apalagi? Mentaati peraturan sekolah. Di sekolah ada peraturan. Contohnya, yang ada ingat peraturannya apa? Dilarang makan di dalam kelas. Apalagi? Dilarang minum di dalam kelas. Hah? Dilarang meludahi teman. Ya. Apalagi? Dilarang membuli teman. Ya, karena membuli itu tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh membuli? Karena itu melanggar hak. Melanggar haknya orang lain. Karena setiap orang kan mempunyai hak untuk dilindungi ya. Kalau dibully kan kasihan. Di kelas ini ada yang suka bully temannya apa enggak? Enggak. Aman? Aman. Ya, nah sekarang ayo kita bagi kelompoknya. Yang Bu Guru tunjuk nanti 1. Kalau tunjuk lagi 2 gitu ya. Ayo Mbak, dari Mbak Olive. 1. 2. 1. Oke, yang 1 silakan di sebelah timur, yang 2 di sebelah barat. Ayo, masih ingat tadi siapa saja yang 1? Ayo Mbak Olive. Di timur siapa lagi yang 1? Mbak Dila. Ayo. Siapa lagi yang 1? Dimas, berapa Dimas tadi? 1. Di mana 1? 1 apa 2? Yang ini 2. Yang 2 siapa? Di sini. Nah, oke. Kita sudah buat 2 kelompok. Masing-masing kelompok punya 4. Bu Guru akan memberikan kalian LKPD. Kelompok A, mana kelompok A? Sini ya. Jadi Bu Guru berikan 2 lembar, tapi hati hasilnya disamakan. Untuk tugasnya sendiri, kelompok A dan kelompok B berbeda ya. Untuk kelompok A, kalian tugasnya membaca dan menjawab pertanyaan yang ada di lembaran berikutnya. Nah, untuk kelompok B, tugas kalian adalah mengamati gambar yang ini interaksi yang ada di masyarakat. Ya, untuk yang pertama ini interaksi apa? Interaksi uang. Lihat yang pertama, lihat dulu. Ayo lihat. Nah, ini interaksi antar individu. Kemudian di sini ada interaksi individu dan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Oke. Nah, sekarang di sini nanti pertanyaannya ya. Didiskusikan. Bu Guru harap kalian bisa bekerja sama dengan kelompok untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Oh. Pakai Anda dulu dah. Pakai 1 aja dulu. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang dipahami? Bisa dipahami, bisa bekerja sama dengan kelompoknya? Nah, ayo ini kok loyo ini. Ayo, semuanya. Kita, dulu. Halo. Ya, kita tepuk crack door dulu. Oke?
Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Kayaknya kurang semangat. Kamu kok udah dor? Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Mbak Olive lemes. Kenapa Mbak Olive tidak sarapan, Mbak Olive? Nah, kenapa? Masih terngiang-ngiang musiknya. Ya, ayo bisa dikerjakan secara kelompok. Ayo Mas. Saya ditulis dulu nama kelompoknya siapa saja. Ayo Mas Gian pindah ke sini Mas Gian. Mas Rifki bisa sama Mbak Elga di sini Mas. Ayo. Iya, nama kelompoknya kelompok B. Nama anggotanya siapa? Iya, ditulis. Pinjam. Di pause. Ayo, ditulis namanya, nama kelompoknya siapa? Kelompok ini ada kesulitan? Ayo. Sudah ada kesulitan? Enggak. Bisa menjawab semua? Bisa. Ya. Ayo, kelompok ini sudah selesai? Aduh, Mas Rifki. Maaf apa itu? Yang lain kan masih kerja kelompok. Iya. Ayo taruh dulu, Nak. Ayo, namanya kerja kelompok, semuanya harus bekerja sama. Ini kok malah jadi pelukis. Taruh dulu. Ada kesulitan enggak kelompok ini? Sudah selesai. Semua bisa bekerja sama? Ayo, sudah? Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Nah, sekarang tugasnya adalah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, mau dimulai dari mana dulu? Apa kelompok A yang siap? Apa kelompok B yang siap? Kelompok B. Oke, beri aplaus untuk kelompok B. Ayo silakan maju kelompok B. Ayo silakan. Silakan. Yang kelompok ini memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok mana? Perkenalkan kami dari kelompok B. Ayo mengamati perhatikan gambar berikut. Interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Ya, terus? Kedua, interaksi individu dengan kelompok, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok yang diperuntukkan oleh dua tim sepak bola. Ya, terus? Coba kamu cari contoh melayani bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ibu dan anaknya. Bapak dan anaknya. Kakak dan ibunya. 2. Bu guru mengajar muridnya. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. 3. Contoh interaksi antar kelompok. Tim bermain sepak bola, tim bermain basket, tim bermain. Ya, sudah? Ada tanggapan dari kelompok sini? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ya, mungkin Mas Dimas? Kalau kita mensodor itu interaksi apa? Ya, kalau main sodor termasuk apa, Mbak Elga? Kelompok dengan? Kelompok. Ya, ada lagi pertanyaannya? Seperti apa misalkan? Ada yang ingin bertanya, Mas Reza?
Nah, gimana? Ayo pertanyaannya, tidak apa-apa. Bertanya ke sana tentang interaksi. Tadi kan yang bertanya kalau permainan sodor, ya kelompok dengan kelompok. Ada lagi, Mbak Dila ingin bertanya? Tidak ada. Oke, bisa diterima? Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, sekarang untuk kelompok A, silakan maju. Ya, ayo bisa diperkenalkan diri. Ya, boleh dibacakan. Bisa. Kami dari kelompok A. ya. Langsung. Tugas adalah satu yang harus kita lakukan, yaitu menaati peraturan sekolah ini. Serta menaati peraturan sekolah. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, yaitu kita bermain berbagi. Ya, membacanya boleh bergantian dengan temannya. Ayo coba Mbak Olive. Gantian biar ada Mbak Dila saja. Yuk. Ya, nomor 3. Ya, yang nyaring, enggak usah malu-malu, Mbak. Harus pede. Ya, itu dari kelompok 1 atau kelompok A ya, tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ada pertanyaan dari kelompok B? Ya, Mas Rifki, silakan. Kewajiban kita di rumah apa saja? Ya, kewajiban di rumah apa saja? Menemani orang tua. Ya, apalagi? Orang tua. Ya, terus? Sudah? Belajar. Menyapu lantai, kewajiban. Ada lagi pertanyaannya? Mas Gian ingin bertanya? Apa? Apa saja kewajiban di sekolah? Apa saja kewajiban di sekolah? Menghormati guru. Menghormati guru. Ya? Mentaati peraturan sekolah. Gimana Pak Erga? Ya, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, oke? Sudah selesai? Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, semuanya sudah presentasi di depan, sudah mengerjakan pekerjaan kelompok. Ya. Sekarang kita tarik kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang apa hak itu? Sesuatu yang kita peroleh. Jadi kesimpulannya, hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Contohnya apa saja tadi? Misalkan hak di sekolah. Haknya yang kita peroleh di sekolah. Hak untuk bermain, apalagi mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan. Kemudian ada yang namanya juga kewajiban. Kewajiban tadi Mas Rifki yang tanya ya. Kewajiban apa kewajiban itu? Sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Mentaati peraturan sekolah. Begitu juga dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa itu Mas Dimas tadi? Melaksanakan piket. Jadi melaksanakan piket termasuk tanggung jawab. Di kelas 5 ada enggak yang masih sering tidak mengerjakan piket kelas? Ada. Siapa? Nah, Mas Rifki. Mas Rifki berarti sudah melaksanakan tanggung jawab apa belum? Belum. Belum.
Ya, tanggung jawab itu apa Mas katanya tadi Mas? Melaksanakan Melaksanakan peraturan sekolah. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau belum melaksanakan piket kelas yang sudah ditentukan itu termasuk sudah bertanggung jawab apa belum? Belum. Jadi piketnya Mas Rifki kapan? Hari ini. Hari ini. Senin sampai Jumat. Nah, nanti Jumat apa yang akan Mas Rifki lakukan? Jumat. Mengerjakan piket. Ya, nanti Mas Rifki akan piket setelah di hari Jumat karena piketnya Mas Rifki ini Jumat. Ya, itu adalah bentuk dari tanggung jawabnya Mas Rifki. Kalau semuanya yang lain sudah piket? Sudah bertanggung jawab sama kebersihan kelasnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk interaksi itu tadi ada 3. Ada interaksi apa saja? Interaksi individu dan individu. Contohnya apa? Anak dan ibu. Apalagi? Ayo dari kelompok 1 ada yang bisa menyebutkan contoh interaksi? Seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Interaksi individu dan individu antara ibu dan anak, antara apa lagi? Adik dan kakak. Ya. Nah, kalau interaksi individu dan kelompok? Seorang guru dan murid. Nah, Bu Guru di depan kelas ini dan kalian murid itu termasuk interaksi individu dan kelompok. Kemudian antara apa lagi? Kelompok dengan kelompok. Seperti yang ditanyakan Mas Dimas tadi. Kalau permainan sodor itu termasuk interaksi apa? Kelompok dengan kelompok. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam berinteraksi seperti sekarang ini antara individu dengan kelompok ya, ketika Bu Guru di depan kelas, kalian sebagai murid, sebagai kelompok. Nah, itu ada hak dan kewajiban yang kita laksanakan. Bu Guru mempunyai hak untuk berbicara atau dan merangka di depan. Kalian punya kewajiban untuk mendengarkan. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Kalian sekarang buka halaman 23. Halaman 23. Ya, di situ ada 2 soal untuk mencari interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Nah, ini boleh dikerjakan di rumah. Kalian bisa cari referensi di Google, ya. Nah, jadi itu PR-nya. Boleh dikerjakan kelompok, tidak apa-apa. Asalkan seperti tadi harus kompak, ya Mas Rifki ya. Ketika temennya kerja kelompok, Mas Rifki jangan sibuk sendiri, oke? Ya, kalau ngerjakan sendiri-sendiri boleh. Lihat di Google juga boleh. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, sekarang Bu Guru ingin bertanya, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Hah? Gembira, senang. Apa kalian merasa tegang atau takut atau gimana? Tidak. Berarti sudah ya, Mbak? Bisa apa namanya? Senang pembelajaran seperti ini? Senang. Nah, apalagi nanti kalau ada video yang ditampilkan ya, pasti lebih senang ya. Oke. Dan berikutnya nanti kita akan mempraktekkan bagaimana berinteraksi individu dan individu dengan kelompok dan juga kelompok dengan kelompok. Jadi intinya nanti kita bermain peran. Oke? Ya, ya. Bu Guru akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat dan mempunyai ilmu yang barokah. Ya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Osnan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Kita patut bersyukur ya Bu Indah, karena sekarang ini musimnya penyakit. Jadi kita harus bersyukur sekali. Hal yang paling indah itu, hal yang paling kita patut syukuri itu yaitu tentang kesehatan. Nah, perasaan Bu Indah hari ini apa? Sudah lega karena sudah supervisi. Sudah supervisi barusan ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Awalnya grogi Pak Osnan, tapi lama-kelamaan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pertamanya ada grogi di awal-awal saja ya Bu Indah. Iya, di gitu. awal saja karena kan ada yang nungguin. Ya. Soalnya beda ya kita pembelajaran itu dengan ada orang yang maksudnya bukan orang asing, orang yang mempunyai kewajiban untuk menilai kita itu, kita jadinya jadi nervous atau apa ya Bu Indah ya. Nah, apakah tadi pembelajarannya sesuai dengan RPP? Sudah sesuai untuk tujuannya juga sudah. Sudah sesuai ya. Hampir berapa persen dari angka antara 1 sampai 10? Kalau dikasih nilai itu berapa? Sudah 8 ya. Berarti ada dua yang masih ada perlu. Kira-kira apa Bu Indah? Untuk Dari RPP? Dari RPP untuk itu apa? Pengkondisian kelompok mungkin ya. Pengkondisian kelompok ya. Iya, karena masih ada tadi yang kurang fokus, kurang bisa bekerja sama dengan kelompoknya seperti itu. Oh iya. Apa pembelajaran tadi yang dianggap Bu Indah itu merasa grogi pada apa? Pada tahap apa? Pada tahap awal membuka pelajaran itu ya, karena ada yang nungguin itu. Kalau selebihnya seperti awal saja ya. Pada proses pembelajaran yang menghambat pembelajaran pada waktu Bu Indah menerapkan pembelajaran tadi itu apa? Yaitu ketika pembelajaran kelompok, pembagian kelompok, masih ada salah satu siswa yang kurang bekerja sama dalam kelompoknya. Ketika teman-temannya sibuk berdiskusi, dianya sibuk main krayon seperti itu ya. Tadi ada satu anak. Ya itu memang kendalanya memang kurang fokus. Gitu. Ada satu anak yang tadi ya pada waktu mindfulness tadi masih ada yang ketawa itu. Itu wajar Bu Indah karena kurang fokus. Ya. Semua anak-anak itu pinginnya untuk memfokuskan itu hal yang paling yang paling sulit bagi guru. Soalnya anak-anak itu pengennya bermain, ceria, rame, itu sudah karakter anak-anak ya. Nah, itu udah apa-apa. Saya lihat tadi Bu Indah mengajarnya luar biasa. Sudah masuk pembelajaran diferensiasinya sudah masuk di dalamnya, yaitu pada waktu membentuk kelompok itu sudah diferensiasi sudah masuk sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus pada waktu awal tadi mindfulness itu sudah KSE emosional anak sudah diterapkan di pembelajaran tadi. Keren Bu Indah. Makasih Pak. Terus dari hal-hal yang menghambat tadi itu tindak lanjut atau hal yang akan dilakukan oleh Bu Indah itu apa? Ya mungkin karena tadi media yang saya gunakan kan hanya berupa gambar. Ya. Nah untuk berikutnya sepertinya akan lebih menarik jika media yang saya gunakan itu berbasis multimedia. Biar anak-anak lebih visual, menarik, audio visual ya. Nah, berarti itu hal yang akan Bu Indah untuk menghadapi ke depannya, untuk menghadapi kendala. Ya. Selain itu apa Bu Indah? Selain itu untuk memfokuskan anak-anak mungkin. Ya memfokuskan anak-anak ya lebih ditingkatkan lagi biar lebih konsentrasi, melatih konsentrasinya anak-anak itu loh. Konsentrasi untuk supaya anak lebih fokus. Berarti kita fokus ke di awal pendahuluan mungkin
mindfulness-nya lebih yang menarik lagi, Iya. bisa jadi ya. Terus apalagi kesiapan belajar. Kesiapan belajar, Nah, itu media yang menarik. Soalnya awal-awal itu penting untuk menarik atau memikat anak untuk mengikuti pelajaran. Soalnya hak kuncinya itu di awal atau di pendahuluan tuh ya Bu Indah Ya, ya. juga anak-anak itu, saya itu pinginnya anak-anak tidak tegang ketika menerima pelajaran, tapi dia bisa menerimanya dengan baik seperti itu Pak Ustaz. Iya. Untuk tindak lanjutnya tadi Bu Indah mengatakan bahwa pembelajaran dalam membentuk kelompok itu tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa Ibu Indah ya? Iya. Soalnya dalam pembelajaran diferensiasi itu kan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada yang senangnya kita lihat dari minat, senang membaca, kita fokuskan ke membaca. Kalau dari senang menulis, tadi itu sudah dari apa? Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pada tahap kelompok A itu tentang apa? Membaca ya, Ya, untuk yang kelompok B menyimak. Oh iya, itu bagus, sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu Indah ya. Nah, ini kedepannya nanti hal-hal yang perlu Bu Indah kembangkan dari pembelajaran ini apa? Yaitu pemilihan dan memberikan metode media yang baik, yang lebih siswa, menarik, ya. agar siswa itu lebih Sesuai dengan kemajuan teknologi. zaman ya. Contohnya sekarang itu kan musimnya HP, mungkin disesuaikan dengan apa melalui Kebutuhan, gadget itu, ya. jadi anak itu bisa ngerti ya tentang itu. Nah, terima kasih Bu Indah, ternyata pada kegiatan observasi tadi saya menilai Bu Indah itu sudah cukup baik, sudah dari RPP sudah sesuai saya lihat tadi. Terus ada hal-hal mindfulness itu cukup menarik, cukup keren Bu Indah, karena dalam pembelajaran mindfulness itu sangat penting untuk diterapkan ke anak-anak supaya anak-anak lebih tenang. Kadang anak-anak di rumahnya dimarahi ibunya atau apa itu. Jadi di sini kita usahakan untuk menetralkan diri dulu ya. Biar siap ya Pak ya. Ya, biar siap. Nah, untuk kedepannya komitmen apa yang Bu Indah akan lakukan? Insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran, juga menyediakan media-media yang menarik sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan tidak membosankan untuk anak-anak. Oh iya, terutama media ya, itu media dengan strategi yang berbeda. Ya. Media untuk pembelajaran di luar itu menurut Bu Indah bagaimana? Disesuaikan dengan tema mungkin Pak. Ya, mungkin disesuaikan karena dengan tema. Jika membutuhkan media yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, mungkin bisa kita bawa ke lingkungan gitu. Oh, iya. Ya. Terima kasih Bu Indah atas Bu Indah meluangkan waktu terus untuk sharing tentang supervisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Indah itu bermanfaat bagi anak didik kita ke depan. Karena guru itu harusnya selalu belajar untuk menuntun kodrat anak ya, untuk mencapai kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan sekarang ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.